Ini adalah video bagian 3 yang akan menyampaikan analisis komparatif antara paparan dari ceramah Ustadz Roni Abdul Fattah dengan pandangan cendekiawan yang berhaluan. Syiah moderat mengenai metode rekrutmen dan doktrin Syiah. Bagian 3 ini merupakan kelanjutan dari video pertama yang memuat rangkuman dari ceramah Ustadz Roni Abdul Fattah di channel YouTube Haki Media yang berjudul Bongkar, Inilah Kesesatan Syiah yang Disembunyikan dari Umat Islam. Uraian analisis komparatif antara paparan kajian Ahlu Sunnah dengan pandangan cendekiawan Syiah moderat kontemporer. Yang pertama dibahas adalah klaim eksklusif kecintaan pada Ahlul Bait. Dalam paparan Aswaja, menyatakan Syiah memonopoli klaim kecintaan Ahlul Bait sambil menolak istri Nabi. Pandangan Syiah moderat dikemukakan oleh Ayatullah Muhammad Hussein Fadlullah, seorang ulama dari Lebanon, dalam Al-Islam Wamantik Al-Quwa, menegaskan bahwa kecintaan pada Ahlul Bait tidak berarti pengkafiran terhadap istri Nabi, menyebut Aisyah sebagai Ummul Mukminin yang harus dihormati, meski berbeda pandangan politik. Sementara menurut Profesor Mason Kadifar ulama dari Iran, dalam Dagi Hete, Rih Kebenaran Sejarah, mengkritik kelompok Syiah ekstrim yang menghina Aisyah, menyebutnya sebagai penyimpangan dari ajaran Imam Ali. Hasil analisis, terdapat gap antara Syiah moderat yang menghormati istri Nabi dengan praktik kebanyakan kelompok Syiah yang dikritik Aswaja. Kedua, tragedi Karbala dan sikap terhadap sahabat. Pada paparan Aswaja, dikemukakan Syiah mempolitisir Karbala untuk membenci sahabat. Sementara, pandangan Syiah moderat yang dikemukakan oleh Ayatullah Sistani dari Irak dalam fatwanya melarang ritual melukai diri takbir saat Asyura, menyebutnya bukan bagian dari ajaran Ahlul Bait, menekankan Karbala sebagai pelajaran moral, bukan alat provokasi. Sedangkan dari Dr. Reza Shah Kazemi dari Inggris, dalam The Spirit of Tolerance in Islam, menyatakan konflik Ali Muawiyah adalah perselisihan politik antar muslim, bukan alasan untuk takfir. Hasil analisis, Syiah moderat berusaha mendepolitisasi Karbala, berbeda dengan narasi mainstream Syiah yang dikritik Aswaja. Ketiga, otoritas sahabat dan hadis. Paparan Aswaja mengemukakan Syiah menolak otoritas sahabat seperti Abu Hurairah. Pandangan Syiah moderat yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Legenhausen dari Iran dalam Islam and Religious Pluralism menerima periwayatan Abu Hurairah selama sesuai dengan standar ilmiah, mengakui peran sahabat dalam transmisi hadis. Sementara menurut Ayatullah Ja'far Subhani dalam Kulliyat fi Ilm al-Rijal, menyatakan kritik terhadap riwayat tertentu tidak berarti penolakan terhadap semua sahabat. Hasil analisis, pendekatan Syiah moderat lebih selektif ketimbang penolakan mutlak terhadap sahabat. Keempat, doktrin takyah dan takfir. Pada paparan Aswaja dikemukakan Syiah mewajibkan pengkafiran sahabat. Pandangan Syiah moderat. Menurut Dr. Sayyid Amar Naqshawani dari Inggris, dalam ceramahnya menegaskan bahwa takyah hanya berlaku dalam kondisi ancaman jiwa, bukan alat untuk menipu, menolak takfir terhadap Abu Bakar dan Umar, dan menyebutnya sebagai kekeliruan sejarah. Sementara Profesor Abdul Aziz Sahedina dari Amerika Serikat dalam The Just Ruler in Shiite Islam menyatakan doktrin imamah tidak mengharuskan pengkafiran sahabat. Hasil analisis, Syiah moderat melakukan dekonstruksi terhadap doktrin ekstrem dalam mazhab Syiah. Perbedaan fundamental antara Aswaja dan Syiah. Pertama, aspek metodologi sejarah. Aswaja mengikuti ijma ulama tentang keadilan sahabat. Sementara Syiah moderat menggunakan pendekatan kritis selektif. Kedua, aspek konsep imamah. Aswaja menolak doktrin imamah sebagai bagian dari akidah. Sementara Syiah moderat memandangnya sebagai persoalan teologis yang tidak mengharuskan konflik dengan Sunni.
Ketiga, aspek pendekatan politik. Kelompok seperti Hizbullah yang dikritik Aswaja berbeda dengan intelektual Syiah moderat yang lebih akomodatif. Kritik terhadap paparan Aswaja dari perspektif Syiah moderat. Pertama, generalisasi. Tidak semua Syiah mengkafirkan sahabat, misalnya aliran Zaidiyah. Kedua, ketidakakuratan. Doktrin Wilayatul Faqih Khomeini tidak diakui seluruh mazhab Syiah. Ketiga, politik identitas. Beberapa tuduhan rekrutmen sebenarnya adalah dialog intelektual. Kesimpulan 1. Common ground, yaitu penolakan terhadap kekerasan atas nama agama dan penghormatan pada Nabi dan Ahlul Bait. 2. Area konflik meliputi status sahabat dan istri Nabi, serta otoritas keagamaan pasca Nabi. Ketiga, rekomendasi. Dialog Sunni Syiah berbasis karya intelektual moderat kedua belah pihak. Membedakan antara Syiah politik seperti Hizbullah dengan pemikir independen. Referensi kunci Syiah moderat, yaitu Justice and Remembrance oleh Ali Syariati, The Shia Revival oleh Vali Nasr. Analisis ini menunjukkan kompleksitas internal mazhab Syiah yang sering diabaikan dalam diskusi Aswaja.